Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saranita. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Poltak, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah kabinet merah putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brasil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan
ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu, dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom,
Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Poltak, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah kabinet merah putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brazil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta
delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral, membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tetapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu, dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan
pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Polta, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah kabinet merah putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brasil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada,
saudara-saudara, rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris, dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita, dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu, dan saya percaya Wakil Presiden dan semua
Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Polta, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah Kabinet Merah Putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brazil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian,
saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara, rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan.
Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Polta, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah Kabinet Merah Putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brasil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu.
Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris, dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral, membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita, dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Poltak, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah Kabinet Merah Putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brazil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara, rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini 1-2 bulan ke depan kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik.
Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Polta, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah Kabinet Merah Putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brazil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral, membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis
dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Bapak. Tolong Pak. Duduk. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Polta, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah Kabinet Merah Putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brasil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat.
Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara
hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu, dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Bapak. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Poltak, kemudian Menteri Pertanian China,
Han Jun. Serta sejumlah kabinet merah putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brazil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia
sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini 1-2 bulan ke depan kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Bapak. Tolong Pak. Duduk.
Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Poltak, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah kabinet merah putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brazil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri
Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini 1-2 bulan ke depan kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu, dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih.
Selamat pagi. Terima kasih. Bapak. Bapak. Tolong Pak. Bro, duduk. Ayo. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Polta, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah kabinet merah putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brazil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara, rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris, dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral, membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita, dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis
dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Bapak. Bapak. Pak, tolong Pak. Bro, duduk. Ayo. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Polta, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah Kabinet Merah Putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brazil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara, rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral, membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tetapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis
dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Bapak. Bapak. Pak, salam Pak. Bro, duduk. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Polta, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah Kabinet Merah Putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brazil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara, rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis
dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Bapak. Bapak. Salam Pak. Bro, duduk. Ayo. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Polta, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah Kabinet Merah Putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brazil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara, rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral, membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis
dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Bapak. Bapak. Salam Pak. Bro dikit. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport di China pada Jumat malam pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lawatan tersebut merupakan kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, mulai dari sektor energi, perdagangan, hingga kelautan. Tampak pesawat kepresidenan Indonesia sudah mendarat di Beijing Capital International Airport setelah bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Pengamanan diperketat saat Presiden Prabowo hendak turun dari pesawat. Pas Pampres terus berjaga dan juga ada pula pengamanan dari pihak China. Ketibaan Prabowo langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk China, Johari Oratmangun. Atase Pertahanan Indonesia di Beijing, Brigjen TNI Benny Polta, kemudian Menteri Pertanian China Han Jun, serta sejumlah Kabinet Merah Putih telah tiba terlebih dahulu. Kunjungan ke China ini merupakan lawatan perdana Prabowo setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Prabowo mengatakan kunjungan kerja ke China dilakukan atas undangan dari Presiden Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu besok. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kenegaraan lain. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo bertolak ke China, Inggris, Amerika Serikat, Peru, dan Brazil. Menurut Prasetyo, kunjungan ini dilakukan untuk menghormati undangan-undangan dari para negara sahabat. Dia menyebut Prabowo merasa negara-negara yang mengundangnya itu penting sehingga harus dihadiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara, rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini 1-2 bulan ke depan kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersih